ada nggak berbeda. Oke, boleh bisa dibicarakan nggak apa yang membuat kalian sama baik-baik aja? Banyak sih Bu. Ibu tau nggak sih Bu, kayak pertemanan yang baik itu kayak apa sih Bu? Pertemanan baik ya, kalau menurut dari sudut pandang ibu sendiri sih pertemanan baik itu kayak toksik, terus saling mendukung, terus nggak ngomongin sama lain, terus juga kalau misalkan ada yang lagi susah tuh kita bantuin, kayak gitu sih ya. Tapi Ibu dulu zaman sekolah atau zaman kuliah kayaknya nggak pertemanan kayak misalnya ada kalau sekarang kan circle ya Bu. Iya. Nah kalau dulu kan mungkin kayak ya udah kayak geng gitu. Ibu ada nggak dulu? Oh, kalau namanya geng sih pasti ada ya, apalagi dulu tuh di kelas ibu kan emang juga ada yang namanya geng-gengan gitu, jadi setiap kelasnya pasti membentuk circle-nya gitu. Emang kenapa nih Pak Ali cerita kayak gitu, ada apa? Sebenarnya saya lagi di posisi seperti itu sih Bu. Saya punya pertemanan yang mungkin bisa dibilang circle. Tapi kan zaman sekarang kalau dibilang circle kan itu sarkas banget ya Bu. Iya. Nah di dalam pertemanan saya ini tuh baik-baik aja awalnya. Cuman kok lama-lama kalau misalnya saya jalani tuh kok kayak nggak sehat ya Bu. Apalagi kan kita 3 tahun ya bareng-bareng. Maksudnya kalau di SMA itu kan ada yang emang di rolling ya Bu, dan ini nggak sama sekali. Jadi 3 tahun sama mereka itu awalnya ya baik-baik aja, nggak ada kayak perdebatan atau apa. Cuman kalau makin lama kok saya sama teman saya itu ada perdebatan gitu. Itu solusinya kayak gimana sih Bu kalau seperti itu? Contoh perdebatannya itu kayak gimana? Kayak misalnya nih, saya kan duduk bareng nih ya sama dia kan sebangku nih Bu, sebangku. Terus saya nggak mau ngasih jawaban ke dia tuh kayak marah, terus ngomong ke satu teman-teman saya itu. Jadi sama saya tuh biar dijauhin sama mereka gitu. Terus kamu kok nggak tanggapan teman-teman kamu ini seperti apa? Iya, ada yang ngomong kayak ya ngapain dikasih jawaban biar dia mikir sendiri. Terus ada yang kayak pelit banget sih nggak dikasih jawaban gitu. Oh, jadi ada yang ngedukung dia dan ada yang ngedukung Iya, kamu. iya betul. Nah, terus pada saat itu kamu tuh kasih jawaban nggak ke dia? Enggak. Oh enggak, karena Enggak. kamu merasa yang kamu udah kerjain kapan sih gitu deh kamu ya? Karena sering Bu, bukan Oh, sekali. sering. Iya, saya kayak nggak sekali 2 kali kayak gimana sih Bu kalau misalnya kita kan lagi ngerjain ya Bu, terus tiba-tiba diminta jawaban tuh kayak itu kan hasil kita gitu. Oke, kalau misalnya dia mau saling kerja sama kayak kita nanti barter ya, ini buat jawaban ini nggak sama sekali saya yang hari gitu. Terus ada contoh lain nggak selain itu? Kalau di luar Bu, kayak saya kan udah menganggap si anak ini tuh lebih dari teman ya Bu. Saya cerita apapun ke dia tentang saya dengan pacar saya atau saya belajar di sekolah itu kayak gimana, tapi ada satu hal yang saya ceritakan ke dia tapi dia ceritakan ke orang lain. Terus jadi orang itu ngejain kamu? Orang yang dapat cerita itu Iya. itu ada yang mikir kayak ngapain sih apa masih sama si ini, kenapa nggak ini aja. Karena kan kalau kita kan cerita dari satu sisi aja kan kadang kayak kita akan mendukung dia ya, sebenarnya tuh nggak kayak gitu kan Bu, tapi dia mungkin lebih percaya sama anak ini. Gitu. Jadi kamu juga minta solusi kan dari ibu. Mungkin solusi yang bisa ibu kasih itu kamu coba deh, kamu tuh udah bicarakan dulu dong sama teman-teman kamu. Itu kan kita pernah mau buat agenda kayak ayo kapan-kapan kita ngomongin yuk soal ini, cuman ya mungkin sibuk dan ada salah satu yang nggak mau, mungkin takut gimana gitu. Oh, jadi belum. Kayak ibu pahami apa yang kamu rasakan, kamu pasti sedih, kecewa, terus karena kamu juga udah nganggap dia sebagai teman nih. Nah, terus mungkin saran dari ibu tuh coba deh kamu tuh bicarain dulu nih sama teman-teman, nggak apa-apa ungkapin aja semua unek-uneknya gitu. Cuma pakai kata yang halus supaya juga gak nyinggung teman kamu ini. Nah, cuman kalau misalkan nanti dia sekiranya masih keras kepala juga, ya kamu tugas aja apa yang mau ngelakuin, atau kamu nggak usah kenalan sama dia, atau mungkin kamu bisa pindah tempat duduk nih sama yang lain gitu. Tapi kan kita masih satu kelas Bu, terus kan masih intens buat ketemu, itu gimana Bu? Apa saya kayak ketemu dia kayak pura-pura nggak lihat aja, atau emang kayak say hi aja gitu ke dia kalau mau lihat? Mungkin kalau untuk dari kamunya nggak apa-apa say hi, kan kamu bisa bicara ini sama dia nih. Nah terus kalau misalkan emang sekiranya dia marah, ya kalau saran ibu sih kamu nggak usah marah. Terus kamu tetap
kayak misalnya kalau ketemu sapa aja, kalau misalkan dia nggak sapa ya itu urusan dia, karena emang dianya kan berarti sifatnya tuh kurang bagus. Setelah saya cerita kayak gini, ibu jangan berpikir ibu cerita ke siapapun, apalagi ke anak yang saya cerita ini. Oke, iya, ibu pasti bakal jaga kok rahasia kamu, karena kan ibu juga nggak tahu nih anaknya kan siapa kan, terus juga yang kamu juga lagi nyebar, atau kalau itu malah dia jadi diselingkuhin. Kalau misalnya kan tadi saya bilang masih satu kelas ya Bu. Kalau misalnya saya udah lulus nih dari sekolah saya, terus saya keluar dari zona nyaman pertemanan ini gimana Bu? Misalkan kamu sekampus nih sama dia gitu. Enggak, kan saya masih sekolah nih. Saya masih sekolah dan saya mau, kalau mungkin setelah lulus kan nggak ketemu ya Bu. Maksudnya udah mencar gitu. Itu gimana Bu? Apa saya mau keluar aja dari zona nyaman? Mungkin kalau emang kamu ngerasa kamu gak nyaman sama dia, atau dia membuat kamu ngerasa kesel, terus ngedengol, otomatis jadi dosa dong. Itu mending atau kamu keluar dari zona nyaman. Gimana ibu tadi bilang itu, kalau misalkan kamu ketemu sama dia, apa sapa aja. Jadi dia tuh kalau kamu tuh nggak sejahat itu sama dia. Tapi kalau misalnya ketika saya keluar, itu nggak apa-apa ya Bu? Karena kan pasti ada yang kayak ini, kenapa ya nih anak tuh kok tiba-tiba keluar sih gitu. Karena tuh kayak saya keluar tuh nggak memberitahu mereka. Oh, kalau misalkan ada yang nanya ya kamu apa-apa jelasin aja ke mereka kenapa kamu ini. Cuman kalau menurut aku sih, karena kamu merasa dia sama kita, jadi pasti aku ada juga sih. Senyamannya kamu aja, kalau misalkan kamu emang udah temenan sama dia, nggak apa-apa. Kamu mungkin temenan sama dia tuh, misalkan bisa circle atau aku menjaga jarak gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gimana ya Bu, setelah saya lulus nih ternyata dia satu kampus sama saya. Maksudnya saya pikir kayak, oh nanti setelah lulus SMA nih saya keluar dari zona nyaman, saya nggak ketemu anaknya, tapi ternyata saya masih ketemu. Itu gimana ya Bu? Atau saya kayak ngeliat dia, ya udah biasa aja, kayak dulu emang sempat dekat, sekarang ya udah nggak terlalu dekat, apa emang kayak say hi, kayak apa namanya ya, kayak temenan tapi nggak deket gitu, apa gimana Bu? Oh, kalau misalkan nanti kamu di kampus ketemu dia, terus misalkan kamu beda kelas, ya kamu tuh kalau misalkan ketemu dia nggak apa-apa. Misalnya nih kamu lihat aja dulu dia nih, cuma jangan main jutek ya. Terus kalau misalkan emang sekiranya kamu senyumin aja nih dia, kalau emang sekiranya dia senyum atau jutek, ya udah abaikan saja. Berarti besok-besok kamu nggak perlu untuk baik lagi, karena bukan kewajiban kita juga kan untuk selalu baik sama orang, terus makin keras sama orang. Bukan kewajiban kamu yang sama yang dia tuh juga paham kalau misalkan sifat dia itu tuh nggak disukai sama orang. Pasti nanti kalau misalkan bukan kamu doang, nanti misalnya ada teman juga nih di kuliahnya lagi nih, tiba-tiba ada masalah juga, pasti juga dia pasti bakal digituin juga, jauhin. Tapi kalau solusi dari ibu untuk anak tersebut harus ibu kan, karena kan kalau misalnya dia berteman sama orang lain tapi dia membuat seperti itu lagi kan bakal bikin pertemanan hancur lagi ya Bu. Itu gimana? Itu sih sebenarnya biasanya kayak gitu ada beberapa faktor, biasanya dari keluarganya, dari lingkungannya, atau emang didikan orang tuanya, atau dari sifat dari orang tuanya. Sebenarnya kalau emang gitu kita harus lihat dulu nih keluarga ini lingkungannya tuh kayak gimana, terus juga cara mendidik orang tua dia tuh kayak gimana. Bisa jadi dia itu tuh itu kan kurang kasih sayang, atau nggak pernah didengerin sama orang, makanya dia seperti toksik, terus ada egois kayak gitu sih. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, nanti dulu nih anak tuh emang kesadarannya kayak gimana, baru kita bisa kasih tindakan tersebut. Kan tadi di awal bilang ya, ibu juga ada pertemanan kayak circle atau yang bullying gitu. Itu secara solusi ibu berteman sama mereka itu gimana Bu? Apa dengan saya yang sekarang atau ibu ada cara ibu sendiri? Mungkin kalau ibu tuh dulu ngelakuin itu, jadi kan zaman SMK teman nih ada nih. Kita kan dulu temenan itu berempat. Nah, dia ini sebelum ini pernah nih juga berubah sama circle sebelumnya. Nah, terus dia ya emang ngejelekin teman itu ke ibu. Nah, terus ya ibu percaya dong, akhirnya kita bikin nih pertemanan berempat. Nah, cuma lama-lama kok dia itu makin kayak pengen di ngertiin, terus kayak apa-apa tuh serba kita tuh seneng dia lah pokoknya gitu. Akhirnya ibu sama teman-teman ibu ini tuh ngerasa kata lainnya muak lah ya sama sifat dia yang kayak gitu. Terus kita di situ kayak ngobrol nih, ini gimana nih kita kayak gini, kalau kayak gini terus kita juga bakalan tertekan. Terus kalau misalkan kita
tuh langsung kayak nulis media tugas lah, karena kan kita posisinya masih ada tugas juga kan, cuma sempetin waktu juga tuh buat ngobrolin. Nah pas sampai di rumah tuh dia membawa orang tuanya nih, dia membawa orang tuanya, ibunya nih nelfon ibu sama temen ibu, terus kayak kayak nangis drama lah kayak gitu. Terus cuman si anak ibu pas mau ngomong sama temen ibu ini tuh dia nggak mau. Nah akhirnya dari situ ibu mutusin sama temen ibu tuh untuk mengudahin pertemanan, karena itu udah bener toksik banget kan. Pokoknya udah gak sehat banget ya, ditulisin juga gak bisa, kalau ditulisin juga ibu sama temen ibu juga merasa tertekan. Nah terus pas ibu tanya ke circle yang sebelumnya ini tuh, kejadian itu juga hampir sama, dia kayak gitu ternyata. Jadi kayaknya emang seperti salah dianya, dan ibu pasti sempat cari tahu juga nih, dia tuh karena dia kayak gitu karena kurang kasih sayang bapaknya juga. Dia tuh emang bisa dibilang dia tuh apa ya, perasaan itu tuh lemah gitu kan, kayak gampang tersinggung. Ditambah bapaknya itu juga omongannya itu tuh kayak sering nyakitin. Nah jadi dia tuh kalau orang lain ada yang sekedar nyakitin dia tuh langsung tersinggung, langsung sedih, ngerasa disakiti. Dan di satu sisi dia juga pengen selalu digertiin karena gak pernah digertiin gimana kayak gitu. Oh, jadi seperti itu ya Bu solusi untuk berteman ke circle ibu yang dulu. Iya seperti itu. Nah terus dari cerita ibu nih, coba deh kamu bisa menyimpulkan nggak apa yang nanti kamu harus lakuin gitu kalau nanti habis kamu cerita ke sini nih? Mungkin kalau kesimpulan dari saya Bu, saya kayak komunikasi ke orang tersebut, terus saya terbuka mungkin ya Bu ke ini, ke apa namanya, ke circle saya, jadi biar mereka tahu kalau misalnya yang saya rasain itu kayak gini. Siapa tahu yang mereka rasain juga sama seperti saya, cuman mereka tuh lebih silent, nggak mau ngomong, Nggak mau suka iya kan? gitu. Mungkin seperti itu sih Bu. Kayak dari sesi konseling ini kamu ada lagi nggak nih yang sekiranya bisa membantu, atau ada hal cerita lain gitu? Mungkin di pelajaran ya Bu, kan ada di mana tuh pelajaran yang selalu presentasi ya Bu. Iya. Nah, saya dapat kelompok tuh yang saya jadi itunya Bu, apa namanya? Bukan, saya tuh yang mengerjakan itu semua. Jadi anggota saya tuh sama sekali nggak mau bantu saya. Kamu ini masih kelompok kita masih kenal sama yang anak itu nggak? Enggak. Enggak. Kamu nih sekelompok itu sama emang yang bisa dibilang rajin di kelas biasa aja, atau anak yang emang bisa dibilang tuh kadang itu males? Males sih enggak, mungkin yang 50-50 sih Bu. Kayak malesnya mungkin iya ada, terus mau berusahanya iya ada, kita ada gitu. Itu gimana Bu menurut Ibu solusinya? Kan karena kan saya tuh kayak tertekan lah Bu seperti itu. Masa setiap ada prestasi saya terus yang nyari materi, yang buat PPT-nya, belum saya lagi jadi moderator, itu gimana Bu? Bisa dibilang sih kalau misalkan emang itu kelompoknya kamu misalkan bisa milih sendiri, ya apa kamu keluar aja tuh dari kelompok itu. Cuman kalau emang sekiranya itu dipilih dari guru atau sesuai absen, kamu bilang ke guru tersebut kalau saya tuh pengen pindah kelompok, jelasin aja nggak apa-apa kalau karena saya tuh selalu ngerasa kerja sendiri gitu loh Bu. Kita kan juga apa ke ibu tersebut, atau mungkin ibu bisa bantu bilang kalau untuk kelompok dilihat dulu dari apa namanya, keaktifan siswanya. Ya, cuman kalau misalnya kita tuh udah mau keluar ya Bu, misalnya pengen milih yang lain, tapi si teman-teman ini nggak mau, gimana Bu? Teman-teman yang lain. Iya, kayak saya pengen sama si ini karena mungkin bisa dimanfaatkan kali saya ya. Oh, gitu. Kamu kalau misalkan emang masih mau sama mereka, coba aja tegesin gitu loh. Ini gimana nih, masa aku doang yang kerja sendiri gitu. Aku juga capek, aku juga punya waktu lain, aku jelasin itu kenapa kamu gak bisa kerja sendiri. Nah terus kalau emang misalkan kamu kasih konsekuensi, kalau misalkan ini buat aku aja yang kerjain, berarti nama kalian aku hapus ya, coba aja kayak gitu. Kalau emang sekiranya mereka masih malas, ya nggak apa-apa, bilang aja ke guru untuk coba aja saya gimana saya kerja sendiri gitu kan, itu ada solusinya sama guru mata pelajaran itu. Tapi kalau misalnya itu saya udah pernah Bu kasih konsekuensi, karena kan saya udah kayak capek banget ya, masa semuanya saya udah kasih konsekuensi
si materi ini tuh dihapus sama dia, jadi seakan saya nggak ngerjain itu gitu. Kalau kayak gitu ya, berarti kalau kayak gitu kamu kayak kamu emang harus minta punya kelompok nggak sih ke ibu pelajaran, karena ya masa ya kamu udah ngerjain sampai capek, terus dengan saya nanti mereka tuh cuma numpang nama gitu loh. Kamu tuh coba disampaikan ke ibu mata pelajaran itu bahwa kamu tuh capek sendiri lah istilahnya. Seperti itu ya Bu. Yaudah deh Bu, berarti nanti saya memberitahu ke guru saya untuk pembagian kelompok lagi mungkin ya Bu. Ya bener, kamu bisa ngelakuin cara itu. Nah, kamu kira-kira masih ada lagi nih mungkin menurut kamu supaya semuanya itu clear gitu, nggak ada yang ganjel dari kamu. Sebenarnya masih ada Bu, cuman kan itu Bu udah jam pulang ya. Iya benar, kalau misalnya saya pas ada jam kosong terlalu ini itu boleh nggak sih Bu buat cerita-cerita, karena kan mungkin saya lebih percaya sama ibu ya daripada dari yang lain. Ini kan mau jam pulang ya. Kalau jam pulang kayaknya emang kelas tuh kayaknya bakal dibersih-bersih sama staff. Jadi gimana kalau nanti nih kalau pulang ntar ibu cari tempat untuk kita ngobrol lagi nih. Boleh Bu, boleh. Boleh kayak gitu dong. Udah, Nanti ibu komunikasiin aja ya Bu sama saya. Ya udah Bu, maaf mengganggu waktunya dan terima kasih banyak udah mau mendengarkan cerita saya. Saya mohon untuk nggak cerita ke siapapun. Karena kan ini udah mau jam berapa, saya ke kelas saya Bu. ya nanti ibu hubungin lah kalau kamu nanti kita mau habis pulang mau cerita lagi sama ibu. Iya betul. Kebetulan memang ibu lagi free, jadi ntar ibu calling ya atau ibu chat. Terima kasih ya Bu. Hai Bu. Ini Ibu. Lagi. Berarti sekarang udah baik dong. Oh ini. Sayang dong. Iya betul ya bareng-bareng. Itu kan masih dijaga-jaga. Belumnya Bu belum Masih canggih lah ya. Iya, jadi tuh kayak, oh ya udah kayak teman ya udah kalau saya mau menceritakan tentang hal-hal yang enggak banget, jadi kayak apa rasa yang saya pendem lama itu kan Bu, terus saya ceritakan jadi kayak buat aku Betul kamu ya bisa lebih hebat banget. Jadi Bu, itu udah sore juga.